Halo kawan-kawan semua, pada video kali ini saya ingin sharing dengan Anda tentang sebuah prinsip penting yang menjadi cara main saya dalam bisnis ya. Dimana prinsip ini sebenarnya sudah bergeser ya. Dulu prinsip ini dikenal dengan sebutan ujung-ujungnya duit ya. Sekarang bergeser jadi UUD ini berubah jadi ujung-ujungnya database. Jadi perlu Anda catat di sini prinsip kali ini adalah ujung-ujungnya database ya. Sekali lagi ujung-ujungnya database. Apa maksudnya, Kang? Gini teman-teman semua ya, kalau misalkan teman-teman pengen jualannya laris ya, yang paling penting adalah kawan-kawan harus punya database terlebih dahulu ya. Banyak sekali orang ketika saya tanya pada saat seminar, mereka tidak punya database ya. Ditanya list emailnya berapa, gak punya list email. Nomor handphonenya ada berapa, gak punya nomor handphone. Parah banget ya. Sementara pas saya tanya, siapa di antara ada yang pengen jualannya laris, angkat tangan, angkat tangan ya. Tapi gak punya database, ya wafat. Pusing dia jualannya mau ke siapa. Maka saran saya buat teman-teman semua, ayo kumpulkan database-nya, pelanggan Anda, atau mungkin hanya sekedar leads Anda, orang yang tertarik dengan produk Anda tersebut. Intinya adalah database, data. Ya. Kalau database itu berhubungan dengan data yang bisa kita kontak kapanpun kita mau, nanti kedepannya akan membuat Anda semakin percaya diri saat melaunching produk. Ya. Supaya kegambar gini deh, saya akan langsung studi kasus ke bisnis saya ya. Pada saat saya jualan buku, kawan-kawan semua, saya melihat database saya. Database-nya sekian, oke, saya ubah ke dalam bentuk data-data angka. Sekali lagi, dari database kita ubah ke data-data angka. Angkanya ternyata kalau misalkan kita punya waiting list segini, maka akan mendapatkan penjualan buku sekian. Dan saya punya data angkanya. Ya. Kenapa bisa tembus 10.000 eksemplar? Karena saya punya data angkanya. Termasuk punya database emailnya, punya database waiting listnya, punya database pixelnya, punya database nomor handphonenya, semuanya saya punya. Ya. Jadi saya kuasain semuanya supaya bisa lebih mudah lagi menjualinya. Ya. Itu di Billionaire Store. Di Billionaire Coach juga sama. Ya. Anda sekarang nonton video ini otomatis adalah member dewaselling.com, salah satu produk dari Billionaire Coach. Pada saat saya meluncing produk, saya menghitung betul ya berapa persentasinya, ya berapa persentasi waiting list pindah ke berapa presentasi visitor website, pindah ke waiting list, dari waiting list pindah ke leads, pindah ke sales. Itu dihitung datanya semuanya. Ya. Jadi teman-teman harus grab di data sedetail mungkin, sebanyak mungkin, sevalid mungkin. Semakin itu valid, semakin mudah Anda mempolakannya. Ya. Kenapa kemarin pada saat saya launching kosmetik, ya biar kosmetik bisa mendapatkan 1.100 reseller lebih. Karena saya punya datanya sebelumnya. Ya, dari data sebelumnya saya pakai dan menghasilkan sales 1.100 lebih. Dan dari 1.100 sales itu kita mendapatkan data baru juga. Ternyata dari atas visitor website ada 90.000 pengunjung, berubah ke waiting list ada sekitar 4.000-an, 4.000 waiting list pindah ke bawahnya ke invoice ada sekitar 1.600, baru berubah ke 1.100. Datanya sangat jelas. Itu pada saat launching produk kosmetik. Semakin memegang data, semakin mudah mengendalikannya. Contoh lain, pada saat kami meluncing sebuah properti di Kota Palu, ya, kenapa yang hadir bisa nyampe 2.000 orang? Nah, padahal Kota Palu itu bisa dikatakan tidak segede Bandung gitu loh. Tapi kenapa yang hadir bisa banyak? Karena saya menggrab data terlebih dahulu dari publik. Yang masukin Google Form, ya, masukin Google Form ini lebih dari 5.000 orang. Bahkan konon katanya tim saya 8.000 orang. Saya tinggal undang 8.000 orang ini, 2.000 datang. 2.000 datang kita jualin 198 unit langsung terjual ketika itu ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada datanya. Data dari Google Form pindah data jadi pengunjung seminar, data berubah jadi bayar gitu loh. Jadi Anda harus lihai dan harus bisa memainkan data ini dengan baik. Tentu itu semua berawal dari database. Sekali lagi berawal dari database. PR Anda setelah nonton video ini adalah mengumpulkan database sebanyak mungkin ya. Database nomor handphone, database email, database apalagi ya, pixel Facebook, database apalagi PIN BBM mungkin kalau lagi musim, masih musim, dan lain-lain, channel Telegram dan lain-lain. Intinya adalah kumpulkan data itu, database itu. Nah setelah Anda punya database itu, Anda melakukan sebuah tindakan, entah itu launching, entah itu apapun, Anda akan dapat data baru. Ya. Data baru ini Anda polakan, dan Anda coba rumuskan kembali menjadi sebuah data dalam sales funnel. Ya, apa itu sales funnel, Kang? Sales funnel itu kayak tadi ya,
angka yang berubah ya, dari waiting list, dari visitor. Bahkan kalau Anda pernah ngerti ilmu Facebook advertising, ya, Facebook Ads, sales funnelnya Facebook itu dari mulai view konten ya, VC ya, view konten, langsung add to cart, ATC pindah ke purchase gitu ya, dan seterusnya. Jadi nanti hikmahnya apa dalam misalkan kita jualan, yang pengunjung website ada berapa datanya, yang berubah ke jadi waiting list berapa, yang berubah jadi invoice berapa, yang berubah jadi sales berapa. Dan Anda harus megang data tersebut. Ya. Beberapa hari yang lalu pada saat sebelum saya syuting video ini, saya ketemu sama salah seorang kawan ya, yang dia punya utang ya, utangnya lumayan gede, miliaran. Pas saat saya tanya berapa target omsetmu setiap bulan, dia hitung dan sebut ke angka di 200 juta. Padahal hutangnya ketika itu adalah lumayan besar, 1,5 miliar, dan ingin lunas dalam waktu 1 tahun. Ketika kita ngobrol, dalam 1 tahun harus lunas 1,5 miliar gitu loh. Sementara omset 200 juta sebulan, itu setahun kurang lebih cuma nyampe 2 miliaran. 2 miliar, 2,4 miliar. Benar gak sih? 200 juta dikali 10, 2 miliar, ya benar kurang lebih segitu. Ya, dikit banget. Sedangkan margin profit dari produknya sangat kecil, 30%. Artinya setiap bulan itu sangat tidak memungkinkan untuk dia punya penghasilan di angka 200 juta ya, supaya bisa dapat lunas 1,5 M dalam 1 tahun. Dari sini dia tidak menguasai yang namanya data. Tidak punya data. Bagaimana mungkin dia bisa melunasi hutangnya sementara datanya tidak dia pegang gitu ya. Kalau ngerencanainnya aja gagal ya, buat perhitungannya aja gagal, apalagi mencapainya. Ya. Kalau kita pengen melunasi utang ya, berarti ada 12 bulan, kanlah setiap bulannya harus punya profit berapa, income berapa. 200 juta per bulan dikali 10 misalkan, baru bisa beres. Itu income. Berarti omset harus berapa gitu loh. 600 juta sebulan. Ngomong 200 juta berarti gagal. Fail dulu dari rencananya udah gagal. Itulah kenapa pentingnya punya data. Teman-teman harus merencanakan sebaik mungkin secara pendataannya, baru eksekusinya lebih keren lagi. Jadi kuasain data ya. Kuasain data, ada dana ya. Seperti video sebelumnya, ada data, ada duit, dan sekarang saya ulangi lagi, ujung-ujungnya database. Anda harus punya database yang memang Anda pegang sendiri, bisa Anda kendalikan sendiri, bisa Anda mainkan sendiri tanpa harus ketergantungan sama orang lain ya. So, kuasain datanya ya, pelihara database-nya dan perbesar database-nya. Insya Allah kalau salesnya berapa gitu ya, kalau database-nya banyak, salesnya bisa ikut-ikutan banyak. Itu aja mungkin dari saya untuk video kali ini ya. Intinya adalah kuasain database, pegang data sebanyak mungkin. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you.